Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil studi case dengan judul Struktur Produk Printer Inkjet Pro P200. Yang pertama itu tingkat produk level 0. Pada level paling atas atau level 0 ini terdapat produk utama yaitu printer inkjet Pro P200 dengan jumlah 1 unit. Produk ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses perakitan yang terdiri dari berbagai komponen dan subrakitan di level berikutnya. Selanjutnya itu yang kedua, subrakitan utama level 1. Pada level 1 ini, printer inkjet Pro P200 terdiri dari 6 subrakitan utama, yaitu yang pertama, casing dan rangka yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang komponen internal. Yang kedua, sistem cetak yang terdiri dari printhead dan cartridge tinta sebagai inti dari proses percetakan. Yang ketiga, sistem kertas yang menangani proses masuk dan keluarnya kertas saat mencetak. Yang keempat, itu sistem elektronik yang mengatur jalannya perintah dan aliran daya pada printer. Yang kelima, sistem input atau output, yaitu sebagian tombol dan layar LCD untuk interaksi pengguna. Yang keenam, itu adaptor dan kabel daya yang menjadi sumber suplai listrik bagi perangkat. Keenam subrakitan inilah yang nantinya akan dijabarkan lebih detail pada level berikutnya. Selanjutnya, yang ketiga ini detail subrakitan level 2 dan level 3. Pada bagian ini, setiap subrakitan diuraikan lebih dalam untuk menunjukkan komponen penyusunannya. A itu casing dan rangka, terdiri dari 3 komponen utama yaitu cover atas sebanyak 1 unit, cover bawah sebanyak 1 unit, dan frame penopang sebanyak 1 unit. Selanjutnya B itu sistem cetak, terdiri dari printhead sebanyak 2 unit, cartridge tinta hitam sebanyak 2 unit, dan juga cartridge tinta warna sebanyak 6 unit, yaitu ada warna cyan, magenta, dan juga yellow. Selanjutnya C itu sistem kertas, komponen penyusunannya yaitu ada paper tray sebanyak 1 unit, roller penarik kertas sebanyak 2 unit, serta sensor kertas sebanyak 1 unit. Selanjutnya D ini ada sistem elektronik, bagian ini terdiri atas motherboard printer, power supply, dan juga kabel fleksibel data. E itu ada sistem input atau output. Bagian ini memiliki panel tombol dan layar LCD kecil untuk tampilan status printer. Selanjutnya F ini ada adaptor dan kabel daya. Komponen terakhir terdiri dari adaptor eksternal dan juga kabel daya. Selanjutnya ini yang keempat ada bentuk representasi Bill of Material atau BOM. Berdasarkan semua komponen tersebut, berikut ini adalah bentuk representasi Bill of Material atau struktur hierarki produk. Di bagian paling atas ini terdapat printer inkjet Pro P200. Kemudian di bawahnya terdapat 6 subrakitan utama dan masing-masing subrakitan ini memiliki komponen penyusunannya hingga ke level terakhir. Dengan adanya struktur BOM ini, perusahaan dapat memahami hubungan antara 3 komponen dan bagaimana satu bagian mendukung bagian lainnya dalam proses perakitan printer. Yang kelima ini ada tabel BOM Printer Inkjet Pro P200. Selanjutnya kita beralih ke tabel Bill of Material atau BOM. Tabel ini menjelaskan rincian setiap komponen mulai dari kode komponen, nama, jumlah per unit, harga satuan hingga total biayanya. Berdasarkan hasil perhitungan, printer inkjet Pro P200 sebagai produk ini memiliki total biaya sebesar 3,2 juta. Komponen utama seperti casing dan rangka itu bernilai 500.000, sistem cetak senilai 2,4 juta, sistem kertas sebesar 400.000, sistem elektronik sebesar 800.000, sistem input atau output sebesar 200.000, dan adaptor serta kabel daya sebesar 100.000. Selanjutnya, yang keenam itu tabel kebutuhan material untuk produksi 50 unit. Kita menghitung kebutuhan material untuk produksi 50 unit printer. Berdasarkan BOM yang telah dibuat, setiap komponen dikalikan dengan jumlah unit produksi, yaitu sebesar 50. Misalnya, karena setiap printer membutuhkan 6 cartridge warna, maka untuk 50 unit diperlukan 300 cartridge warna. Setiap printer itu membutuhkan 2 sistem cetak, maka untuk 50 unit dibutuhkan 100 set sistem cetak. Dengan cara ini diperoleh daftar kebutuhan material secara lengkap, mulai dari bahan utama hingga subkomponen kecil untuk seluruh produksi 50 unit. Untuk estimasi produksi batch 50 unit ini
Kedelapan ini analisis dan manfaat dari BOM. Dengan adanya struktur BOM dan tabel kebutuhan material seperti ini, perusahaan dapat memperoleh beberapa manfaat penting, seperti menghitung kebutuhan pembelian komponen dengan akurat. Misalnya, dari tabel terlihat bahwa perusahaan perlu memesan 300 cartridge warna untuk produksi 50 unit printer, merencanakan jadwal produksi sesuai dengan lead time atau waktu pengiriman dari supplier. Yang ketiga, mengendalikan biaya produksi karena setiap komponen memiliki rincian harga yang transparan. Yang keempat, itu menentukan harga jual produk. Dengan perhitungan ini, perusahaan dapat menentukan harga jual yang sesuai agar tetap kompetitif namun tetap menguntungkan. Jadi kesimpulan untuk study case-nya adalah berdasarkan hasil analisis bill of material dan estimasi biaya produksi, dapat disimpulkan bahwa total biaya komponen printer per unit itu adalah 4,4 juta. Setelah ditambah biaya overhead dan tenaga kerja, total biaya produksi per unit menjadi 4,7 juta. Untuk memproduksi 50 unit printer, total biaya produksi mencapai 235 juta. Jika dijual dengan margin 20%, maka harga jual yang disarankan adalah 5.640.000 per unit. Dengan adanya struktur BOM, perusahaan dapat merencanakan kebutuhan material, jadwal produksi, serta menentukan harga jual dengan lebih efisien dan akurat. Selanjutnya saya akan mempresentasikan jawaban UTS soal nomor 1 dari mata kuliah PSDP. Yang pertama, ini deskripsi kasusnya. Dalam kasus ini saya menganalisis struktur produk untuk printer inkjet Pro P200. Saya sebut ini sebagai komponen D. Printer ini terdiri dari beberapa komponen penyusun, yaitu komponen A ini roller penarik kertas, komponen B-nya sistem cetak, komponen C-nya sistem kertas. Selanjutnya, struktur produknya ini dapat saya jelaskan, yaitu produk D berada di level 0, komponen B dan C-nya berada di level 1, dan komponen A-nya itu berada di level 2 karena dibutuhkan oleh komponen di atasnya. Selanjutnya, data kasus. Saya akan menjelaskan data dasar dari setiap bahan baku. Komponen A memiliki stok awal 80 unit, stok amannya 10 unit, rencana penerimaannya ada di bulan keempat sebesar 30 unit, dan bulan ke-8 sebesar 70 unit, dengan lead time 2 bulan. Komponen B memiliki stok awal 103 unit, stok amannya 25 unit, dan lead time-nya 1 bulan. Komponen C memiliki rencana penerimaan di bulan keempat sebanyak 65 unit, bulan ke-7-nya sebanyak 40 unit, dan bulan ke-10 sebanyak 75 unit, dengan lead time 1 bulan. Untuk produk D, ini permintaannya selama 12 bulan berturut-turut, itu adalah 74, 95, 100, 80, 101, 87, 59, 69, 65, 101, 98, dan 88 unit. D ini memiliki stok awal 25 unit, rencana penerimaan bulan ketiga sebesar 40 unit, dan bulan ke-7-nya sebesar 76 unit, serta lead time-nya 1 bulan. Adapun biaya pemesanan per order adalah 1.500 dan biaya penyimpanan per unit per tahunnya sebesar 350 perak. Selanjutnya masuk ke soal nomor 1, itu menentukan kebutuhan bersih dan waktu pemesanan untuk komponen D. Langkah pertama adalah menghitung kebutuhan bersih atau net requirement dari komponen D. Rumus yang digunakan ini adalah net requirement itu sama dengan gross requirement dikurang on hand plus schedule receipt. Gross requirement itu diambil dari permintaan bulanan. Jika stok awal dan penerimaan yang dijadwalkan itu tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan bulan tersebut, maka dibuat pesanan baru sebesar kebutuhan bersih. Sebagai contohnya, pada bulan pertama itu permintaan sebesar 74 unit, sementara stok awal itu hanya 25 unit, maka kebutuhan bersihnya itu 74 dikurang 25 sama dengan 49 unit. Karena lead time 1 bulan, maka pemesanan dilakukan pada bulan ke-0 agar barang siap di bulan pertama. Pada bulan kedua, permintaan 95 unit dan stok bulan sebelumnya itu sudah habis, sehingga kebutuhan bersih adalah 95 unit dan pesanannya dilakukan di bulan pertama. Langkah ini dilakukan terus hingga bulan ke-12 dan hasil akhirnya itu menunjukkan pada bulan ke-0 itu 49, bulan ke-1 itu 95, bulan kedua itu 60, bulan ketiga itu 80, bulan ke-4 itu 101, bulan ke-5 itu 87, bulan ke-6 itu tidak ada, bulan ke-7 itu 52, bulan ke-8 itu 65, bulan ke-9 itu 101, bulan ke-10 itu 98, dan bulan ke-11 itu 88. Selanjutnya nomor 2 itu menghitung persediaan dengan metode EOQ. Langkah berikutnya itu adalah menghitung ukuran pemesanan ekonomis atau Economic Order Quantity atau EOQ untuk komponen D dan A.
Yang pertama ini komponen D dulu. Rumus IOQ itu adalah akar 2DK dibagi H, di mana D itu adalah total permintaan tahunan, K biaya pemesanan per order, dan H biaya penyimpanan per unit per tahun. Untuk komponen D, ini D-nya itu ada 1017 unit, K-nya itu 1500, dan H-nya itu 350. Maka akar 2 dikali 1017 dikali 1500 per 350 itu sama dengan akar 8717, dan hasilnya itu 93 unit. Artinya setiap kali melakukan pemesanan jumlah optimalnya adalah 93 unit agar biaya total minimum. Selanjutnya dilakukan simulasi MRP dengan jumlah penerimaan 93 unit setiap kali ada kebutuhan bersih. Dari hasil simulasi diperoleh persediaan akhir D per bulan sebesar 44, 42, 75, 88, 80, 86, 103, 34, 62, 90, 54, 49, dan 54. Komponen A. Untuk komponen A, total permintaan tahunan itu 2 kali lipat dari D, karena satu printer itu membutuhkan 2 roller, jadi 1017 dikali 2 itu 2034 unit. Dengan rumus yang sama, jadi akar 2 dikali 2034 dikali 1500 dibagi 350 itu hasilnya akar 17434, hasilnya 132 unit. Karena lead time komponen A adalah 2 bulan, maka pemesanan dilakukan 2 bulan sebelum dibutuhkan. Setelah disimulasi, persediaan akhir setiap bulannya itu adalah 64, 138, 70, 72, 134, 92, 106, 38, 40, 102, 38, dan 126. Selanjutnya masuk ke soal nomor 3, yaitu metode load for load atau L for L untuk komponen B dan C. Metode load for load ini berarti jumlah yang dipesan setiap periode sama dengan jumlah kebutuhan di periode tersebut, sehingga tidak ada kelebihan persediaan. Kita mulai dari komponen B. Komponen B ini dibutuhkan sebanyak 2 unit untuk setiap printer, jadi kebutuhan bulannya dikali 2 kali lipat dari permintaan produk D dengan stok awal 103 unit dan safety stock 25 unit. Maka setiap kali persediaan mendekati batas aman, dilakukan pemesanan sesuai kebutuhan bulan tersebut. Hasil akhirnya, stok akhir B setiap bulan tetap 25 unit karena selalu disesuaikan dengan permintaan. Selanjutnya, komponen C. Komponen C ini dibutuhkan 1 unit per printer dengan penerimaan bahan di bulan ke-4, 7, dan 10. Dengan metode L for L hanya memesan sesuai kebutuhan aktual, maka tidak ada stok sisa. Sehingga persediaan akhir setiap bulan untuk komponen C itu adalah 0. Selanjutnya soal nomor 4, ini adalah menghitung total biaya untuk keempat komponen. Biaya total terdiri dari 2 bagian, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Untuk biaya pemesanannya sendiri itu 1.500 per order, dan biaya penyimpanannya itu 350 per unit per tahun. Yang pertama ini komponen D, printer Inkjet Pro P200 dengan biaya pemesanan 11 pesanan dikali 1.500 jadi 16.500. Dan biaya penyimpanannya itu 93 dibagi 2 dikali 350 hasilnya 16.275, karena berdasarkan IOQ D 93 unit untuk mendapatkan biaya persediaan tahunan minimumnya. Jadi total untuk komponen D nya itu 32.775. Selanjutnya itu komponen A, roller penarik kertas. Itu ada 16 pesanan 1.500 dikali 1.500 jadi totalnya itu 24.000. Karena jumlah pesanannya itu 16 kali diambil dari total permintaan tahunan atau IOQ. IOQ-nya itu 2034 dibagi 132, jadi hasilnya 15,41 dibulatkan jadi 16 pesanan. Dan biaya penyimpanannya itu 132 dibagi 2 dikali 350, jadi totalnya 23.100 berdasarkan IOQ A 130 unit untuk mendapatkan biayanya. Jadi total biaya untuk komponen A itu 47.100. Selanjutnya komponen B itu sistem cetak. Untuk biaya pemesanannya itu 12 pesanan dikali 1.500 totalnya 18.000. Jumlah pesanannya itu 12 kali diambil dari plan release B dalam simulasi L for L 12 bulan. Dan biaya penyimpanannya itu 12 dikali 25 dikali 350 dibagi 12 hasilnya 8.750.
diambil dari total persediaan akhir B dihitung dari 12 bulan dikali safety stoknya 25 unit dikalikan biaya penyimpanan bulanan. Total biaya untuk komponen B itu jadi 26.750. Selanjutnya komponen C itu sistem kertas. Untuk biaya pemesanannya itu 12 pesanan dikali 1.500. Totalnya 18.000. Jumlah pesanannya itu 12 kali diambil dari plan release C dalam simulasi L4L 12 bulan. Dan biaya penyimpanannya itu 350 dibagi 12 dikali 0. Karena total persediaan akhir C itu dihitung dari 12 bulan dikali 0 unit. Jadi total biaya untuk komponen C itu 18.000. Jadi ringkasan total biaya untuk keseluruhannya itu komponen D itu 32.775, komponen A itu 47.100, komponen B-nya 26.750 dan komponen C-nya 18.000. Jadi totalnya 124.625. Selanjutnya masuk ke soal nomor 5, itu waktu pemesanan atau offsetting menggunakan model explosion. Dilakukan analisis waktu pemesanan menggunakan model explosion berdasarkan Bill of Material atau BOM. Produk D itu memiliki lead time 1 bulan, komponen B dan C juga memiliki lead time 1 bulan, sehingga pemesanannya dilakukan 1 bulan sebelum produk D. Serta komponen A itu memiliki lead time-nya 2 bulan, sehingga harus dipesan 2 bulan sebelum komponen C. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel offsetting waktu pemesanan. Tabel ini digunakan untuk menentukan kapan waktu pemesanan masing-masing komponen harus dilakukan agar semua bahan tiba tepat waktu sesuai kebutuhan produksi. Di sini setiap baris pada tabel mewakili periode atau bulan kebutuhan dari produk utama, yaitu produk D. Kolom pertama menunjukkan bulan kebutuhan atau T, kemudian diikuti oleh plan release D, yaitu rencana pelepasan pesanan atau produk utama. Dari kolom tersebut dapat dihitung kebutuhan komponen turunannya, yaitu komponen B, C, dan A, sesuai dengan hubungan struktur produk atau Bill of Material atau BOM. Untuk komponen B dan C itu merupakan subrakitan langsung dari produk D, sehingga kebutuhan mereka muncul satu periode sebelum D diproduksi. Karena itulah kolom release B itu T-1 dan release C juga T-1 menunjukkan bahwa pesanan komponen B dan C itu harus dilakukan 1 bulan sebelumnya. Sedangkan untuk komponen A itu berada di level paling bawah, yaitu dibutuhkan oleh komponen C, sehingga waktu pemesanannya harus lebih awal lagi, yaitu 2 periode sebelum kebutuhan muncul. Maka dari itu pada kolom release release A itu T-2 terlihat bahwa pemesanan A dilakukan 2 bulan sebelum waktu kebutuhan D. Sebagai contoh, itu pada bulan pertama kebutuhan produk D adalah 74 unit karena setiap printer membutuhkan 2 unit komponen B. Maka kebutuhan B menjadi 148 unit dan karena lead time B itu 1 bulan, maka pemesanan B dilakukan pada bulan ke-0. Begitu juga untuk komponen C, kebutuhan sebanyak 74 unit dipesan 1 bulan sebelumnya, dan komponen A itu sebanyak 2 kali kebutuhan C, yaitu 148 unit, maka harus dipesan 2 bulan sebelumnya, yaitu pada bulan ke-1, pada bulan ke-1. Pola ini terus berlanjut untuk setiap bulan berikutnya. Jadi tabel ini menunjukkan hubungan waktu antara kebutuhan produk akhir dengan waktu pemesanan seluruh komponennya agar aliran produksi berjalan lancar tanpa keterlambatan. Dengan kata lain, tabel ini membantu perusahaan mengetahui kapan harus mulai pemesan masing-masing bahan sesuai lead time yang dimiliki berdasarkan model perencanaan BOM explosion. Jadi intinya untuk komponen D itu dipesan pada bulan 0 sampai 11 dengan lead time 1 bulan. B dan C itu dipesan pada bulan 0 sampai 11 karena dipicu oleh kebutuhan D dengan lead time 1 bulan juga. Komponen A dipesan bulan min 1 sampai 10 karena dipicu oleh kebutuhan C. Ringkasan akhirnya dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan bersih produk D itu adalah 49, 95, 60, 80, 101, 87, 0, 52, 65, 101, 98 dan juga 88. Dengan metode IOKI diperoleh dengan ukuran pemesanan ekonomis sebesar 93 unit untuk D dan 130 unit untuk A. Dengan metode L4L
Persediaan bahan B dan C selalu disesuaikan dengan kebutuhan aktual setiap bulan sehingga efisien dalam penyimpanan. Total biaya pengelolaan seluruh bahan baku sebesar 124.625. Berdasarkan hasil analisis offsetting, setiap komponen memiliki jadwal pemesanan yang saling terhubung sesuai dengan struktur produk. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.